Tidak sedikit orang Kristen yang sudah mengaku pengikut Yesus, tapi dia sebetulnya masih bingung apakah dia betul-betul mengikut Yesus atau sekedar beragama. Hal ini tentu perlu diluruskan, saudaraku. Yang Yesus mau sebetulnya apakah kita memiliki agama atau mengikut dia? Jawaban itu bisa kita temukan dalam Markus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Di sini berbicara tentang Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya lalu mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Salah kaprah yang sering membuat kita di dalam kebingungan adalah ketika kita tidak bisa membedakan agama atau hubungan. Yang Yesus cari adalah orang-orang yang diselamatkan, bukan orang-orang yang menyebut dirinya mengerti agama dan punya agama. Yesus tidak membawa agama, dan Yesus tidak menyuruh saya dan saudara untuk memeluk suatu agama. Adalah orang lain yang menyebut pengikut Paulus dan Barnabas di Antiokhia sebagai orang Kristen, yang sebetulnya awalnya adalah berupa ejekan, berupa sebutan bagi kelompok yang dipandang orang lain aneh karena memiliki cara hidup yang berbeda, yaitu seperti Kristus Yesus yang penuh belas kasihan, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yang rela melepaskan jubahnya ketika ada seseorang meminta baju dari mereka, yang hidup bersama, saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Orang lain melihat itu adalah sebuah praktik hidup yang sangat berbeda. Lalu mereka mengejek, "Ya, dia itu adalah pengikut Kristus. Dia itu adalah Kristen, pengikut Kristus." Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi hari-hari ini, terlebih lagi kalau di Indonesia saudara harus punya agama yang sudah masukkan di KTP, maka kekristenan sudah sangat-sangat legalistik, menjadi hanya sebuah simbol bahwa saudara sudah punya agama. Agama cenderung membawa kita sesuai dengan standar-standarnya yang dibentuk, sesuai dengan standar kepantasan, kepatutan, menurut agama itu sendiri. Itu sebabnya orang Farisi, tokoh-tokoh agamanya berkata, kalau kita orang sudah beragama, mestinya kita tidak lagi duduk bersama dengan orang-orang jahat. Tapi Yesus berkata sebaliknya, "Aku justru datang kepada orang-orang seperti mereka, sebab bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Orang beragama maunya hanya duduk-duduk ngobrol bersama dengan sesama orang beragama atau yang digolongkannya sebagai orang benar. Orang beragama hanya bergaul dengan kelompok yang mereka anggap sudah tekun beribadah ataupun mengikuti agama. Yesus datang untuk menyelamatkan domba yang hilang seperti saya dan saudara. Nah, oleh sebab itu apa yang perlu kita pahami di sini, saudaraku? Yang pertama adalah datanglah kepada Tuhan sebab Dia sedang menanti-nantikan kita yang letih lesu dan berbeban berat oleh karena konsekuensi-konsekuensi dosa yang kita alami dalam hidup kita.
Dia mau memberikan kelegaan kepada kita. Yang kedua, saudaraku, bersepakatlah dengan Tuhan bahwa engkau mau meninggalkan hidup yang lama dan menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Maka Dia akan memberikan kepadamu pengharapan demi pengharapan yang baru. Dan yang ketiga, fokuslah kepada kekekalan. Sebagaimana yang Yesus bawa, cita-citanya supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak pernah puas kalau saudara hanya orang yang taat kepada agama. Tapi Yesus tujuannya adalah menyelamatkan saudara dan saya di dunia, hidup di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Tatkala tiba waktunya kembali di surga, tinggal bersama Dia di dalam keabadian. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan Lewi sudah mengalami itu. Jangan kecilkan hati saudara. Jangan menganggap saudara tidak layak. Hari ini, asal engkau membuka hati kepada Tuhan, Yesus datang kepadamu untuk menyelamatkan engkau. Engkau yang sendiri, engkau yang sedang merasa tidak ada orang yang peduli kepadamu. Yesus sangat peduli dengan keadaanmu, dan Dia mau menolongmu seperti orang Lewi, sang pemungut cukai, yang tidak ada orang yang bersahabat dengan dia, dibenci semua orang. Tapi Yesus menjadi sahabat bagi dia. Kiranya saya dan saudara pun mengalami hal yang sama saat Dia datang di hatimu hari ini. Sambutlah Dia dan katakan seperti Lewi yang mengikut engkau, aku pun mau mengikut engkau, ya Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara.